Walaupun sedang di tengah-tengah kancah perang. Aman Bapak Ibu. Dan itu yang masuk ratusan. Jamaah ratusan yang masuk bergantian, masuk terus. Kalau tidak ada lagi orang Indonesia, mungkin Masjidil Aqsa sudah diruntuhkan. Sebab apa? Indonesia tetap datang berduyun-duyun untuk meramaikan Masjidil Aqsa. Ini fatwa terkini dari para ulama-ulama dunia. Bila kamu ada harta, perangkat sholatlah di Aqsa agar Aqsa tetap berdiri. Kalau sudah tak ada lagi yang sholat di sana, sudah tak ada lagi yang berkunjung ke sana, Israel punya bahasa, Israel Aqsa sudah tidak dibutuhkan. Aqsa sudah tidak diinginkan. Lalu mereka suka hatinya menghancurkan. Karena kita masih datang, dianggap ini masih umat Islam. Penentu kehidupan akhir zaman ini adalah Palestina. Bila Palestina telah rusak binasa, itu pertanda seluruh dunia sedang rusak binasa. Bila Palestina makmur sejahtera, maka itu pertanda dunia kembali makmur dan sejahtera. Barometer hidup ini adalah Palestina. Tapi Nabi bersabda, saat dunia diliputi oleh fitnah, maka ketahuilah negeri iman dan iman ada di Palestina. Negeri iman dan iman ada di Palestina. Kita semua bersaksi betapa teguh tegarnya rakyat Palestina, apalagi para pejuangnya ya, untuk mempertahankan Islam, nilai-nilai Islam, dan bahkan keimanan yang mencengangkan kita. Anak-anak kecil, putra-putri, sampai remaja-remaji, orang-orang dewasa, wanita, laki-laki, tua, muda, semuanya mempertontonkan keimanan yang menyebabkan banyak yang dapat hidayah hari ini sedunia, Pak. Di Jepang, orang masuk Islam ratusan setiap bulan. Bahkan ratusan, ribuan, ada angkanya sampai ribuan setiap bulan. Mereka berkata, kami terinspirasi oleh Palestina. Di Amerika, pada hari ini, puluhan ribu kalangan terpelajar, dosen-dosen, dekan-dekan, rektor-rektor, mahasiswa turun. Walaupun ditangkap sudah lebih 2.500, mereka tetap turun ke jalanan meminta agar Amerika tidak lagi mensupport Israel. Ya, hadirin, di Inggris ratusan ribu demo. Di Perancis, negara-negara yang pemerintahnya mendukung Israel, seluruhnya rakyatnya turun ke jalanan. Hadirin yang kami muliakan, ini adalah petunjuk bahwa janji Allah yang kedua di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 sedang terjadi. Allah berjanji dalam surat Al-Isra, Israel akan sampai di puncak kekuasaan 2 kali, lalu membuat segala kejahatan di puncak kekuasaan itu. Di puncak kekuasaan pertama, kami datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mengobrak-abrik mereka dan menghinakan mereka sehina-hinanya. Sepakat para ahli tafsir, ahli sejarah mengatakan janji yang pertama sudah terjadi, di mana penguasa Babilonia yaitu Nebukadnezar yang datang menyerbu dan memporak-porandakan Israel. Hilanglah mereka sehilang-hilangnya. Kemudian coba lihatkan peta Palestina sebentar. Yang ada Recep Tayyip Erdogannya ya. Coba lihat ini Bapak Ibu. Ini adalah peta daripada Palestina sebelum dijajah. 1947. 1947 Palestina yang warna hijau ini masih dihuni oleh rakyat Palestina, hidup dengan rukun, aman dan damai ribuan tahun. Kemudian di sebelahnya 1948 ya, yaitu ketika Palestina sudah jatuh dalam cengkraman Israel atas bantuan Inggris, Amerika sebagai negara yang menang pada Perang Dunia Kedua. Kemudian Palestina dibagi dua, setengah untuk Israel, setengah Palestina. Yang hijau tinggal 50%, Israel yang putih. Kemudian hanya 1 tahun saja, 1949 Palestina hanya tinggal 20%. 2014 kondisi yang sebelah sini sudah buram ya. Hari ini satu-satunya negeri yang belum bisa ditaklukkan oleh Israel adalah jalur Gaza. Ini yang jalur Gaza, dan ini adalah Laut Mediterania. Baik, ini Suriah, ini Turki. Nah, kaum muslimin ini Mesir. Daerah sini adalah Mesir.
Rafah itu di sini. Perbatasan Rafah itu di sini. Hadirin yang kami muliakan, sepanjang sejarah Israel terbukti berada di puncak kekuatannya kembali. Yahudi ya, mereka buat negara ilegal dengan menjajah Palestina. Tapi Allah menjanjikan dalam Al-Quran, ketika mereka berada di puncak kejahatannya, kami tentukan janji kedua berlaku. Kami bangkitkan lagi dari tengah-tengah mereka pasukan yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan, dan pasukan itu akan liyasu'u wujuhakum, akan membuat wajah kalian wahai bangsa Yahudi, wajah kalian wahai Israel menjadi hitam, menjadi gelap, menjadi malu, menjadi tak lagi punya citra. Tolong dibuka surat Al-Isra kita. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu di surat Al-Isra ya. Lihat ayatnya dan lihat terjemahannya di sebelah. Liyasu'u wujuhakum. Tafadhal. Surat Al-Isra. Hayya bisra'. Kata orang Arab, yallah yallah yallah. Nah ini tim harus memperfasih kembali ya. Ini cari mencari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini harus dapat hadiah nih tim kita ini. Izin Bapak, kalau boleh kami berjalan. Lihat ini ayat. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah, maka tatkala datang kembali janji kami yang terakhir. Ini janji Allah untuk Bani Israel, janji Allah untuk orang Yahudi. Kami kirim kepada mereka pasukan dari dalam mereka. Dari dalam itu adalah dari rakyat Palestina yang mereka jajah, ya. Liyasu'u wujuhakum, di mana mereka akan membuat hitam wajah-wajah kamu, membuat buruk image dan citra kamu. Lihat Pak, tanggal berapa serangan yang menggemparkan dunia dari rakyat perlawanan ya, dari pasukan pejuang Palestina untuk menghalau penjajah Israel ini 7 Oktober 2023. Sudah berapa lama itu berjalan? Sampai sekarang 7,5 Bu. Padahal kata Benyamin Netanyahu, hanya dalam 7 hari kami serang lalu darat selesai itu ya. Katanya 7 hari, ada 7 bulan Ninyo yang gaca. Lanjut kita lihat ayatnya. Liyasu'u wujuhakum, yang menyebabkan menjadi buruklah wajah-wajah kamu, artinya membuat rusak dan hancur citra dan image Bani Israel. Sekarang Israel di mata dunia Pak, hancur dalam hal apa? Eksistensi dan citra militernya, hancur dalam hal eksistensi dan citra ekonominya, hancur dalam hal eksistensi dan citra intelijennya, eksistensi dan citra teknologinya, eksistensi dan citra medianya, eksistensi dan citra kemanusiaannya, eksistensi dan citra budaya sejarah karakternya dibongkar habis-habisan dan terbongkar habis-habisan. Hari ini, selama ini Israel hanya menang pencitraan. Kalau memang Israel itu adalah negara tercanggih nomor 1 intelijennya di seluruh dunia, kenapa mereka bisa dibobol dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan, dalam bentuk yang paling hina dan menghinakan 7 Oktober? Kalau memang mereka memiliki kekuatan militer terbaik di Timur Tengah, kenapa udah 7 bulan melawan pasukan kecil dan mereka pura-puranda Pak? Secara militer, secara peperangan, maka Hamas di atas angin. Berita demi berita yang menyebar, bahkan pakar militer dari Amerika, dari Inggris, dari Belanda, dari Prancis, dari Jerman bersepakat menyuarakan Israel kalah telak. Israel kalah telak ya. Jadi dilihat dari segi apa saja mereka sudah hancur. Liyasu'u wujuhakum. Maka para ulama sempat mengatakan ayat ini tombol aktivasinya sudah ditekan. Berarti ujungnya apa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini akan terjadi nanti. Dan pasti mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan aman. Mereka sholat di dalamnya sebagaimana dulu mereka memasukinya dalam keadaan aman. Persis seperti kata Abu Ubaidah. Bapak Ibu kenal dengan Abu Ubaidah? Siapa itu tokoh? Juru bicara militer Hamas. Juru bicara ya, militer Hamas. Mereka ada juru bicara pemerintahannya, ada juru bicara politiknya, ada juru bicara perundingannya, ada juru bicara militernya. Oke? Juru bicaranya adalah Abu Ubaidah.
Abu Ubaidah berkata, dengan izin Allah tidak lama lagi kita akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Maksudnya kita akan bebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ayat ini sedang on the way ya. Kemudian berikutnya, wal yutabbiru ma'alau tadbira. Ini adalah janji yang terakhir. Maksudnya kalian akan menghancurkan seluruh orang Yahudi sehancur-hancurnya. Tidak lama lagi akan terjadi peperangan puncak antara umat Islam melawan Yahudi, di mana umat Islam Allah takdirkan menghabisi Yahudi sehabis-habisnya. Tidak tersisa satu batang hidung pun, karena alam pun ikut berpihak dengan umat Islam. Batu, pohon, dinding, kayu, semua apa yang ada, orang Yahudi bisa sembunyi di sana. Saat itu semuanya memberitahu ada orang Yahudi di belakangnya. Sini, hai Muslim, ada Yahudi binatang di belakang saya, di dalam saya, sembunyi, tangkap dia, bunuh. Alam pun bergerak membantu umat Islam. Allahu Akbar. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekarang alhamdulillah kami Allah izinkan tiap tahun bisa ke Palestina Pak, 2 kali sampai 3 kali. Alhamdulillah. Tapi ke Gaza kami tidak bisa masuk memang. Namun ke Palestina, ke seluruh daerah-daerah dijajah oleh Israel, Allah izinkan kami masuk. Dan kami bawa jamaah ya untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Aman. Pergi kami masuk di dalamnya selama beberapa hari, keluar aman. Ratusan jamaah kita bawa setiap kali berangkat, kita bawa jamaah dalam keadaan aman. Tolong kaum Palestina, rakyat Palestina, tolong Masjidil Aqsa. Dan pada akhirnya kami Allah pertemukan dengan orang-orang inti yang ada di jalur Gaza, orang-orang inti yang ada di Provinsi Gaza. Jadi dari Palestina itu Bapak Ibu ada 12 provinsi, 11-nya sudah ditaklukkan oleh Israel. Satu-satunya provinsi yang belum bisa ditaklukkan adalah Gaza. Coba buka peta Gaza sekarang, buka peta Gaza. Nah ini dia, perhatikan. Ini laut mati ya, ini laut mati, Dead Sea. Dan ini Gus Dur mandi di sini ya, kemarin waktu hidup. Dan ini adalah laut Mediterania. Baik kaum muslimin, ini Yordania. Kami sering masuk lewat sini. Adapun dari Mesir, kami lewat sini, ya. Kemudian kami pun masuk. Nah, ini adalah Gaza. Dan ini adalah Askelon. Gaza ini disebut di dalam sejarah Islam masuk dalam hitungan Baitul Maqdis. Jadi Gaza sekarang, Pak, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ulama-ulama besar dunia banyak bermunculan di Gaza. Para sahabat dan anak-anak sahabat banyak yang hadir di Gaza. Nah, jalur Gaza ini sampai Askelon terhitung sebagai Baitul Maqdis. Jadi kalau diseret kemari, ini Baitul Maqdis ya, ini Baitul Maqdis. Masya Allah, ini Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa yang ini, Bethlehem. Ini Masjidil Aqsa di sini, Baitul Maqdis itu dari sini. Kiri dan kanannya disebut dengan sayap-sayap Baitul Maqdis. Sayap-sayap Baitul Maqdis, yaitu Palestina ke utara, Palestina ke selatan, itu adalah sayap-sayap Baitul Maqdis. Adapun yang ini sekitarannya disebut dengan negeri Syam, Suria, Lebanon, Yordania, disebut dengan negeri Syam. 4 negeri ini kata Rasulullah di akhir zaman akan ditaklukkan oleh Palestina. Saat mereka bersatu kembali menjadi negeri Syam, dunia takluk di bawah kepemerintahan Islam. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, dekat waktunya kita menyaksikan kemenangan Palestina. Apakah kita tolong mereka atau kita tidak tolong mereka, mereka pasti menang. Bapak mau tolong mereka atau tidak? Bapak mau tolong mereka apa tidak? Mau tolong Palestina apa tidak? Mungkin ada yang berkata, Buya, kalau memang mereka akan menang juga, enggak usah kita tolong. Betul Pak, setuju Pak? Tidak usah kita tolong, kan mereka kan pasti dimenangkan oleh Allah. Kalau seandainya kita tidak bantu mereka, ibarat kapal yang sedang bergerak menuju pulau kemenangan, mereka sedang bergerak hari ini. Tidak ada kita di dalam kapal itu, kapal tetap sampai kepada pulau kemenangan, dan mereka pasti akan mendapatkan kemenangan itu dengan pertolongan Allah. Kalau kita numpang naik ke atas kapal itu, pasti kita pun ada di dalamnya. Maknanya apa? Kalau kita ikut berjuang bersama Palestina, kita terhitung di sisi Allah sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Hebat tidak? Kita terhitung sebagai mujahid, mujahidah, mujahidin, mujahidat untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa. Kita sekedar numpang doang. Paling hanya bayar tiket, Pak. Bayar tiket untuk naik kapal itu. Lalu yang berjuang mereka, Pak. Karena para pejuang sini berpesan begini, wahai rakyat Indonesia, demi Allah, di akhirat kelak kami bersaksi untuk kalian. Kalian jauh, tapi kalian lebih mencintai kami daripada bangsa Arab kami sendiri.
Demi Allah, kalian di hati kami lebih daripada saudara kandung. Dan kami tahu betapa besarnya gelora dalam pemuda-pemuda, dalam dada para pemuda kalian untuk berangkat berjuang bersama kami. Tapi kami mohon, jangan. Tetaplah kalian di kampung halaman kalian. Berjuanglah dengan kami, bersama kami. Dengan cara 1, 2, 3, 4, 5. Mereka sampaikan caranya. Nah, sesuai dengan judul kita nih hari ini. Peran kita untuk kemenangan Palestina. Saya umpamakan tadi, kalau Bapak Ibu mau numpang, ya, maka kita hanya sebagai penumpang, Pak. Dengan hanya membayar tiket untuk masuk kapal itu, yang bekerja mereka, yang berjuang mereka, yang menyambung nyawa mereka. Tapi dengan adanya kita di dalam, kita ikut sebagai para pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa. Kita terhitung di sisi Allah. Hanya ada sedikit yang bisa kita bantu sebagai penumpang perjuangan ini. Apa itu? Coba buka 5D. Cara menolong perjuangan Palestina menuju kemenangan dengan 5D. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dia. Nah, ikut dah. Bukan ini. Bukan ini. 5D. Paluh dingin kawan. Kayaknya harus kasih sarapan dulu. Bukan. Lanjut. 5D. Udah paling ujung-ujung materi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya sering-sering buka materi Buya, biar kalau diminta segera keluar. Bismillah. Baru mencogok itu. Baik, 5 dal D. Yang pertama, nah ini dia. Yang pertama adalah dengan doa. Dal yang pertama, D yang pertama doa. Siapapun kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari angkat tangan dan berdoa. Betul? Dan tidak ada yang tahu kita sedang doakan apa. Tapi Allah menobatkan doa itu sebagai senjata terkuat orang beriman. Kita tak bisa kirimkan senjata untuk mereka, Pak. Tapi kita bisa kirimkan yang lebih kuat dari senjata yang dibuat manusia. Itu doa kita. Saya berharap masjid-masjid, setiap pesantren-pesantren, kampus-kampus, semuanya memulai dengan doa. Dan doakan Palestina di dalamnya. Salat kayak subuh tadi, apa sih sulitnya? Setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah, doa kunut nazilah namanya. Apa sulitnya kunut nazilah? Kita mempersembahkan bantuan terkuat, dan ini yang diminta oleh para mujahidin, ini yang diminta oleh rakyat Palestina. Mereka minta, wahai rakyat Indonesia, doakan kami selalu dalam setiap salat kalian. Itu yang mereka minta pada kita. Oke, sanggup nggak Bapak Ibu? Sanggup tidak? Ketua, ini pesan khusus ini dari Palestina. Instruksikan imamnya, kalau tak bisa 5 kali dalam sehari untuk doa kunut nazilah minimal subuh. Kunut nazilah sampai kapan? Sampai Palestina merdeka. Membayi wak pemerintah dengan kunut nazilah. Keluar pitih kita, berkurang anggaran kas kita. Kan tidak. Jadi tolong doakan. Bapak sedang safar, sedang di pesawat, doakan Palestina. Bisa Bu? Menjelang berbuka puasa, doakan Palestina. Habis salat, habis zikir, doakan Palestina. Ini yang pertama. Dengan doa itu mereka Allah menangkan hari ini. Ya, hampir menuju kepada puncak kemenangan. Dengan doa kaum muslimin seluruh dunia. Berikutnya, yang kedua, dakwah. Apa dakwah maksudnya ini? Ini dia penjelasannya. Para dai-dai, khatib-khatib, imam-imam masjid, guru-guru, dosen-dosen, para orang tua, sahabat-sahabat, pimpinan-pimpinan, dan sebagainya, gunakan semua media sosial, seluruh panggung-panggung yang bisa digunakan untuk menyebarkan tentang siapa Israel, bagaimana Palestina hari ini, dan bagaimana kondisi terkini. Setiap ada berita yang akan mensupport, memperkuat kondisi dan perjuangan Palestina, sebarkan cepat. Inilah peranan kita berjuang bersama Palestina, yaitu dakwahkan. Oke? Berantas semua berita hoax dengan yang hak. Dan ini jelas peranan daripada IT, peranan daripada internet. Kita semua punya kemampuan melakukan itu. Insya Allah semua dosa yang sudah kita himpun karena kita bermain internet, kita sudah menghabiskan waktu dalam game, dalam nonton dan sebagainya, Allah hapuskan semua dosa-dosa itu karena kita mainkan juga media kita untuk menolong Palestina. Insya Allah berjihadlah kita melalui media. Bisa Bapak Ibu?
maka anak-anak muda kita juga bakar semangat mereka. D yang kedua, ad-di'ayah, yang ketiga. Ad-di'ayah, iklankan dan promosikan. Apa yang mau diiklankan? Satu, boykot semua produk-produk Israel dan sekutu-sekutunya, ya, seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, ya, India, negara-negara yang ikut bersama Israel. Iklankan apa-apa saja produk mereka, baik makanan, minuman, kebutuhan harian, elektronik, otomotif dan sebagainya. Iklankan, langsung katakan boykot ini. Bapak Ibu, orang-orang kafir hari ini makin membara menyeru boykot produk Israel. Orang-orang kafir di negara kafir, Pak, mereka turun ribuan, puluhan ribu ke jalan-jalanan boykot produk Israel. Ini kalau nggak mengingat waktu, Pak, saya putarkan videonya. Di mana para bapak-bapak, para wanita, para mahasiswa mengajak boykot produk Israel. Berita terbaru hari ini, makin dahsyat mereka menghimbau, mengajak memboykot produk Israel. Orang kafir, masa orang Islam masih mau memakan, meminum produk Israel? Perusahaan-perusahaannya yang ada di berbagai penjuru dunia, masa dia masih tega kita beli, Pak? Padahal setiap kita belanja, demi Allah, kita ikut berperan membunuh dan membantai saudara muslim kita di Palestina. Dan ini perlu diiklankan. Sekarang ini, maaf, banyak ustadz-ustadz dan ulama-ulama kuncian ayat bermunculan mempromosikan produk-produk Israel, baik Starbucks-nya, baik Kentucky chickennya, baik ya banyaklah, banyak macam. Ada ulama-ulama, ustadz-ustadz ikut mempromosikan entah berapa jatuhkan bayi. Tega dia mempromosikan apa yang akan mempantai saudara muslimnya. Hadirin yang kami muliakan. Jadi kalau kita lihat ini, Buya, ini kayaknya seruan kebencian. Bukan seruan kebencian. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023. Isinya adalah haram bagi umat Islam membeli. Ya, betul tidak? Sudah diumumkan di televisi, di koran-koran, di media. Fatwa nomor 83 dan tidak dicabut sampai hari ini. Datang ulama-ulama penyeru di depan neraka jahanam, mereka yang malah mempromosikannya. Biarlah, rasakan nasib kalian nanti di akhirat. Kita tidak akan menyebutkan nama orang-orang, ya, tapi kita hanya menyebutkan para ngenyok. Mudah-mudahan awak tidak termasuk di antara orang yang seperti itu. Amin. Lanjutnya, apa yang kita promosikan? Ramai-ramai berziarah ke Aqsa. Ajak rakyat, ajak masyarakat. Kata Rasulullah, kamu tidak boleh mempersiapkan harta secara serius dan khusus kecuali untuk berangkat ke 3 tanah suci. Ketiga Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Perintah Rasulullah itu, Bapak Ibu. Buya, tak bisa Buya ke Aqsa, berat. Apanya yang berat? Di situ lagi perang. Yang perang itu di Gaza. Coba lihat peta Gaza lagi sebentar, habis itu balik lagi ke sini, ya. Lihat peta Gaza sebentar. Yang perang itu di Gaza, jalur Gaza dan sekitarnya. Aqsa aman, ini Aqsa. Ini jalur Gaza. Perang itu sekarang udah sampai ke Tel Aviv. Di daerah ini daerah perang nih semua nih. Ini daerah perang. Sementara yang ini aman. Karena sampai 1 bulan yang lalu, kami ke Palestina masih aman. Walaupun sedang di tengah-tengah kancah perang. Aman, Bapak Ibu. Dan itu yang masuk ratusan. Jamaah ratusan yang masuk bergantian, masuk terus. Kalau tidak ada lagi orang Indonesia, mungkin Masjidil Aqsa sudah diruntuhkan. Sebab apa? Indonesia tetap datang berduyun-duyun untuk meramaikan Masjidil Aqsa. Ini fatwa terkini dari para ulama-ulama dunia. Bila kamu ada harta, perangkat sholatlah di Aqsa agar Aqsa tetap berdiri. Kalau sudah tak ada lagi yang sholat di sana, sudah tak ada lagi yang berkunjung ke sana, Israel punya bahasa, Israel Aqsa sudah tidak dibutuhkan. Aqsa sudah tidak diinginkan. Lalu mereka suka hatinya menghancurkan. Karena kita masih datang, dianggap ini masih umat Islam. Masih milik umat Islam. Baik, ada rezeki, Pak, berangkat kita. Baru insya Allah ta'ala kembali kepada topik kita. Ayo kembali pada yang tadi. Jadi ini silakan kalau ada yang inginnya berangkat sama Buya, tafadhal. Mungkin nanti kita perpindahan dari musim panas ke musim sejuk. Insya Allah ta'ala Oktoberan kita akan ke Aqsa lagi. Kalau ada yang mau bareng Umrah plus Aqsa, ini ada nomor kontak, dihubungi saja. Kami ingin berangkat. Kapan tanggal pastinya dan bagaimana administrasi dan sebagainya. Tapi kalau ada travel besar di Pekanbaru memberangkatkan jamaah, bahkan di antara kita punya travel, berangkat, tidak harus bersama Buya Usman, silakan dengan ulama mana, bawa mereka yang mengerti sejarah, ya. Jadi sekali lagi, ini bukan masalah bisnis, ini masalah membantu Palestina. Apa kata rakyat Palestina, Pak? Selama kalian datang, kami masih tetap melanjutkan hidup. Sebab, Pak, di sana kita beli makanan mereka.
kita sewa transportasi mereka, kita sewa penginapan mereka. Jadi otomatis mereka masih terus menjalankan roda, dan kita beli souvenir mereka, oleh-olahan tangan buatan mereka. Dan mereka berprinsip selama kami masih hidup, kami akan terus berjuang untuk menjaga Al-Aqsa. Masya Allah ya. Baik, berikutnya yang harus kita promosikan adalah link-link sesat dan tokoh-tokoh yang pro Israel. Sebarkan, biar orang tahu. Berarti orang menghindari nih, link-link ini menyesatkan ini. Tokoh-tokoh ini menyesatkan, bicara tentang Israel, tetapi ternyata malah menguatkan Israel. Bicara tentang Palestina, tapi malah menohok Palestina. Seperti ada tokoh yang berani berkata, jangan berikan bantuan untuk Palestina, itu nggak nyampe. Betul nggak? Ada nggak orang yang model itu? Ada. Hamas itu dia adalah ISIS, Hamas itu adalah Syiah, Hamas itu adalah buatan Israel. Keceknya Pak. Wahai hadirin, orang-orang macam ini promosikan siapa namanya. Kalau ada link-link apa-apa saja yang menyesatkan, sebagaimana di waktu yang sama link-link yang benar dan tokoh-tokohnya sebarkan agar orang mengikutinya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan kata-katanya. Oke ya, ini anak-anak Bapak, tolong ini bagian munak. Yang berikutnya, buat apapun yang bisa mengingatkan orang tentang Palestina, buat apa saja. Ya, kita seperti pakaian begini, dengan adanya lambang bendera Palestina, setiap melihatnya orang langsung teringat Palestina. Dan orang sedikit banyak, ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Hanya melihat lambang-lambang itu orang ingat Palestina. Ya, sal macam ini atau topi seperti ini, ya. Apa saja stiker-stiker yang bisa ditempelkan di mobil, di motor, gantungan kunci, ya, gelas. Apa saja yang bisa kita buat lambang-lambang Palestina yang mengingatkan orang lain tentang Palestina. Atau termasuk nomor-nomor rekening NGO amanah yang mengantarkan bantuan kepada Palestina. Sebarkan di mana-mana kaum muslimin yang kami muliakan. Ini yang dimaksud dengan buat apapun yang bisa mengingatkan orang kepada Palestina. Ingat di Barat hari ini. Di Barat, di Eropa, di Afrika, di berbagai negara-negara yang pemimpinnya kafir, Pak. Hari ini rakyatnya memakai dan menggunakan, mengenakan semua atribut-atribut yang terkait dengan Palestina. Masa kita orang Islam kalah dari mereka? Tidak boleh. Oke. Yang keempat, nah ini dia. Ini yang paling memungkinkan, dan ini juga yang dinanti-nanti oleh saudara kita yang di Palestina. Ad-da'mul mali wal maddi. Kumpulkan semua donasi. Baik itu bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk perlawanan. Kalau bantuan kemanusiaan, babnya di sisi Allah namanya sadaqah. Adapun bab dari harta yang digunakan untuk perlawanan di sisi Allah namanya infak fi sabilillah. Yang selama ini kita berikan Pak itu sedekah. Semoga Allah terima. Amin. Tapi sedekah menurut Allah, Allah ganti 10 kali lipat. Infak fi sabilillah berapa Allah ganti? 700. Startnya 700 kali lipat. Jadi perbedaannya kontras ya. Yang satu untuk kemanusiaan, memberi makan, minum, menjaga kesehatan, mengirimkan obat dan sebagainya, itu sedekah. Tapi kalau membantu perlawanan, maka nilainya infak fi sabilillah. Menurut Allah itu nilainya layak. Satu gantinya 700. 1 juta Allah kembalikan 700 juta. 10 juta Allah ganti 7 miliar. Dan Allah maha menepati janji. Jadi kalau begitu, ad-da'mul mali wal maddi, harta, logistik, obat-obatan dan lainnya, dan bahkan juga senjata. Yang bisa melakukan yang terakhir ini hanyalah negara. Ini hanyalah negara. Dan sayangnya sampai saat ini yang melakukan itu baru negeri-negeri sekitaran Palestina yang notabene Syiah. Yaman, Lebanon, Irak, Iran, Bahrain. Turki belum berani membantu dengan militer, dengan senjata. Tetapi alhamdulillah Turki hari ini sudah mengusir semua duta diplomat Israel dan memutus semua hubungan diplomatik, hubungan bisnis, hubungan apa saja diputus habis oleh Turki pada hari ini. Tapi itu sudah hebat. Itu sudah hebat. Saya baru pulang Pak dari Turki 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah pertemuan internasional tentang kami mengupas masalah Palestina. Lalu alhamdulillah kami menyalurkan langsung bantuan gelombang keempat. Alhamdulillah lebih 1 miliar kita serahkan cash ya kepada pemerintahan resmi yang mengelola jalur Gaza. Kita serahkan, kita videokan, kita foto dan sebagainya, dan kita sebarkan di media kita. Alhamdulillah kita punya Uzma Care for Palestine ya, pertolongan dari rakyat kaum muslimin Indonesia. Tapi tujuan kami meliputi sedekah dan infak fisabilillah. Sedekah sekian persen, infak fisabilillah sekian persen. Untuk kemanusiaan sekian persen, dan untuk perjuangan pengusiran penjajah sekian persen. Ini kami ambil komitmen supaya ada keseimbangan
mempertahankan nyawa manusia dan juga mengusir penjajah. Ini bantuan kaum muslimin, kita arahkan ke sana. Baik hadirin, yang kelima, bantuan yang kelima, ad-damul askari wasiasi, dan ini belum terbuka kecuali hanya negara yang bisa buat. Kalaulah Indonesia yang katanya militernya 3 kali tingkat di atas kekuatan militer Israel, satu negara Indonesia saja Israel lenyapin. Tapi ya kita belum bisa berharap hari ini ya, hari ini belum. Entahlah di tanggal Prabowo besok entah bagaimana, wallahu a'lam. Tapi dengan kabar ada rencana memperoleh hubungan. La ilaha illallah. Baik, tekanan politik dan mobilisasi militer pemerintah, negara, TNI dan lainnya harus ikut ini. Sebenarnya bergabung dalam jihad dan membantu perlawanan sampai Palestina merdeka. Bergabung dalam jihad dan membantu perlawanan sampai Palestina merdeka. Camkan ini baik-baik. Dan dalam bidang ini kita bisa, bisa. Seperti kata mereka, tolong kalian tetaplah di Indonesia. Kuraslah semua kedaya dan kemampuan kalian. Carilah harta yang berkah. Kirimkan sebahagian kemari. Kami yang berjuang, kami yang bersabung nyawa, semua pahala jihad kami bila ada Allah berikan, kalian berhak mendapatkan sebanyak yang kami dapatkan. Masya Allah. Kalau yang syahid di antara mereka, kita mendapatkan pahala syahidnya. Kalau ada mendapatkan pahala tak terhingga di sisi Allah untuk mereka, kita berhak mendapatkan 100% seperti yang mereka dapatkan. Dari mana dalilnya tuh Bu ya? Jangan ngarang-ngarang loh Bu ya. Ada hadis sahih, Nabi bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Man, siapa saja, jahaza, yang memodali, yang membekali, yang membantu, yang mempersiapkan, ghazian, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia dihitung oleh Allah ikut berperang. Kita hanya mensupport, kita hanya membantu, mendanai, membiayai, ya, maka kita dianggap, dihitung ikut berperang. Jadi saat kita membacakan ini, bergabung dalam jihad dan membantu perlawanan sampai Palestina merdeka, bukan berarti fisik kita ke sana. Mereka situ sudah nggak bisa kerja Pak. Apa yang mau mereka kerjakan? Kantor mereka hancur, pertanian mereka dimusnahkan, ya, semua pabrik industri semuanya dibinasakan, rumah-rumah sakit, pabrik industri ini semuanya sudah ditiadakan. Apa yang bisa mereka kerjakan hari ini? Keberlangsungan mereka wajib ada sampai saat ini karena Allah yang mengizinkan lewat bantuan umat Islam seluruh dunia. Ya, dan yang terhebat adalah dari Indonesia. Masya Allah. Kami ketika datang disambut oleh mereka dan air mata mereka berlinang. Dan mereka berkata, inilah dia saudara-saudara dunia akhirat kamu. Hadirin yang kami muliakan. Baik, sekarang tadi kami sudah menyampaikan apa peranan kita untuk kemenangan Palestina. Palestina tetap akan menang pasti dengan kita terlibat di dalamnya atau tanpa kita. Ketika kita tidak mau terlibat, Allah akan datangkan orang-orang lain yang mau terlibat. Ibaratnya, nggak mau kita naik kapal perjuangan yang sedang menuju kepada pulau kemenangan yang udah nampak ini. Tidak mau, akan ada penumpang lain yang akan mengisi tempat yang seharusnya kita yang mengisi. Saya berharap dari masjid ini, wahai Bapak Ibu, banyak para penumpang ikut bergabung. Bayarlah tiketnya, berinfaklah fisabilillah untuk Palestina. Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali menjalankan amanah ini bulan demi bulan, dan tim kami, tolong diputar sebentar, ya. Sudah terima dana kita dan pembagian dana itu di lapangan. Bismillah. Ini yang pertama. Inilah video-video di mana tangki-tangki air dan pembagian air bersih. Itu kayaknya banyak sekali yang belum dimasukkan ya. Itu baru penyerahan individu-individu. Nah seperti ini. Ini pembagian air bersih. Ketika mereka krisis air, kita datang membawakan air. Ya. Lanjut. Nah ini bahan-bahan makanan. Bagaimanapun Allah izinkan kami bisa mengantarkannya. Lanjut. Lihat bulannya dan lihat tahunnya. Oke. Terus putarkan semua. Ya. Masya Allah ya. Oke. Oke, lanjut. Lanjutkan. Yang lain? Yang lain? Khalas, intaha? Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah minggu depan kami mengantarkan kembali bantuan gelombang kelima. Sudah terkumpul beberapa belas ribu dolar. Jadi kalau ada di antara kita punya dolar, titipkan. Kalau ada di antara kita punya uang asing, boleh. Kalau ada di antara kita punya simpanan yang diniatkan untuk menjaga akhirat kita, maka titipkan kepada kita. Zakat mal, maka tidak ada yang lebih berhak pada hari ini menerima zakat mal melebihi rakyat Gaza Palestina. Titipkan. Insya Allah Ta'ala
kami dengan sangat mempertaruhkan nyawa dan nasib akhirat kami akan membawa amanah ini sampai ke tangan mereka. Hamba-hamba Allah Uzma Care hadir belum lama, tetapi alhamdulillah membangun komunikasi dalam dan luar negeri. Dengan izin Allah kita berada di bawah Basnas, ya, dan bekerjasama di sana juga dengan Al-Hidarah Al-Amma Liz-Zakat, yaitu kantor nasional penyaluran zakat di Palestina. Jadi kita legal, Pak. Kita melakukannya dengan cara-cara yang aman. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang mengingat ini waktu adalah waktu yang langka dan kesempatan juga kesempatan terakhir. Palestina pasti akan Allah tolong dan Allah menangkan. Dan berharaplah kita kepada Allah, kita ada di dalamnya. Masjidil Aqsa pasti akan merdeka. Berdoalah kita kepada Allah, kita terhitung sebagai yang memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Tak terhingga Pak, bukan surat Taubah, bukan surat Taubah, tidak terhingga yang Allah janjikan kepada kita. At-Taubah 14 ya, 15. Ini asli pengajian ini, pengajian yang mengupas ayat, mengupas hadis dan membuka fakta lalu bercerita apa yang harus kita buat. Ini dia. Surat At-Taubah yang 14. Ini 1 2 3 4 5 masih di satu ayat ya. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Satu ayat baru ini, ayat 14. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir jahat lagi zalim yang memerangi kalian. Ini yang sedang dilakukan oleh para pejuang di Palestina hari ini. Wahai orang yang beriman, perangilah oleh kalian. Jelas ya? Yang kedua, niscaya Allah akan mengazab dan menghancurkan mereka melalui tangan-tangan kalian. Masya Allah. Ini sedang terjadi sekarang, di mana Israel sedang hancur-hancuran, Pak. Baik segi militer, di segi keuangan, ya, di segi peradaban mereka dan sebagainya sedang hancur. Kalaulah tidak ada perlawanan ini, kalaulah tidak ada 7 Oktober 2023 kemarin, Pak, Aqsa sudah hilang sekarang. Masjid jalur Gaza juga sudah lenyap. 2,4 juta rakyat mungkin sudah tewas hari ini. Demi Allah, mereka duluan selangkah. Sehari sebelum Israel menyerang tanggal 8, mereka niat untuk menyerang habis seluruh jalur Gaza. Tanggal 7 Oktobernya duluan diserang oleh Hamas. Ini Hamas sudah mendapatkan berita akurat. Kalaulah tidak ada gerakan 7 Oktober, maka demi Allah jalur Gaza sudah lenyap. Dan Masjidil Aqsa juga sudah runtuh. Mungkin sudah berdiri hari ini Solomon Temple, na'udzubillah. Lanjut. Dan Allah pasti akan menghinakan dan mempermalukan mereka. Allah pasti menolong kamu mengalahkan mereka. Ini kejadian sekarang. Waktu kita kurang. Kalau tidak saya putar video-videonya bagaimana persaksian rakyat, bagaimana persaksian militer Amerika yang ikut perang di Palestina. Mereka bersaksi kemenangan betul-betul nyata. Coba bolehlah satu video ini diputar. Ini tentara Amerika yang ikut perang di Israel kemarin ya. Oke, silakan. Kita dengar apa kata beliau ini. So you said our doors, the U.S. This is Jerman membantu mereka, Perancis membantu, Australia membantu, beberapa negara Arab ikut membantu Israel. Semua itu hanya untuk melawan yang selalu menang. Ada yang tidak beres. Tapi apa yang tahu saya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Ya, para tentara IDF Israel juga mengaku kami seperti perang melawan hantu, ditembak tembus saja pelurunya kena dinding, mereka seperti tidak ada ya. Tapi ketika mereka nembak kami pun mati. Jadi ini cerita rakyat tentara IDF yang ikut berperang. Bagaimana Allah memberikan pertolongan. Inilah ayatnya, wa yansurkum alaihim. Allah pasti menolong kamu dalam mengalahkan mereka. Allah turunkan bala tentara yang mana ini nyata dilihat oleh musuh, sementara mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sekali lagi saya katakan, kita ikut, Allah akan menangkan Palestina. Kita tidak ikut, Allah tetap menangkan mereka. Alangkah mulianya kalau kita ikut. Itu Bapak, alangkah agungnya posisi kita kalau kita selama ini bantuan kita baru sebatas sedekah yang belum terdaftar kita sebagai pejuang. Tapi kalau kita masukkan dalam bab infak fisabilillah, kita dimasukkan oleh Allah sebagai orang yang ikut berjuang dan berperang menghalau penjajahan. Lanjut ayat kelima. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah dengan perang tersebut pasti akan menyembuhkan semua rasa sakit. Jadi karena adanya perlawanan macam ini Pak, rasa sakit hati, rasa dendam, rasa pilu yang ada dalam hati kita melihat kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh para pejuang, ada tersembuhkan rasa itu ya Pak ya. Alhamdulillah, asailah kalian Israel.
terlaknatlah kalian wahai Israel, karena ada perlawanan. Ya, karena ada perlawanan, sembuh rasanya. Maaf ya Pak, saya contohkan ini. Bapak, maaf ya, ibu Bapak dibantai di depan mata Bapak oleh penjahat, oleh maling, oleh rampok ya. Kemudian Bapak juga disiksa lalu dibunuh. Anak Bapak juga begitu. Bapak diikat. Sakit nggak hati Bapak? Sakit. Tapi datang orang yang melakukan perlawanan, akhirnya bisa membabak beluri dan bisa membuat takluk dan kalah orang-orang jahat ini. Ada terobati nggak rasanya Pak? Ada terobati tidak rasanya? Terobati. Ini yang terjadi secara psikologis hari ini di Palestina. Lanjut ayat yang ke-15. Nah, ini bagian kita sekarang. Yang nomor 7-nya bagian kita nih. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dengan perang itu semua rasa amarah tersalurkan. Wa yatubullahu ala man yasha. Ini bonus. Siapapun yang berdosa di antara kalian, Allah berkenan memutihkan semua dosa itu selama kalian ikut dalam perjuangan itu. Berapapun dosa kita, Allah putihkan semua. Sekarang kita lihat surat Al-Ali Imran ayat 134, 135. Apa firman Allah di surah Ali Imran? Siapa saja yang mau membantu saudaranya yang sedang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dalam keadaan ekonominya sulit atau ekonominya lapang, dia bantu saudaranya yang sedang berjuang di jalan Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya dan Allah janjikan untuknya surga. Allahu Akbar. Mari kita dengarkan kisah penutup. Ini kisah penutup nih. Habis ini kita insya Allah tutup dengan doa ya. Kisah ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami cintai, seorang lelaki semasa Nabi Muhammad meninggal dunia. Dia sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, tapi dia meninggal dunia, Nabi belum ada di tempat. Para sahabat membiarkan saja jenazahnya menjadi beku ya, tidak ada yang peduli. Datang Nabi Muhammad, kenapa kalian tak selenggarakan? Mandikanlah, kapani dan sholatkan, kuburkan cepat. Apa jawab para sahabat? Minta maaf ya Rasulullah, orang ini sejak dia masuk Islam sampai dia mati, kami belum pernah melihat dia melakukan sholat 5 waktu. Dia belum pernah puasa. Dia tidak ada baca Quran, zikir. Justru ya Rasulullah, orang ini hanya berbuat dosa demi dosa. Kepada kedua orang tuanya membangkang, melawan dan durhaka, kepada tetangganya menyakiti, zalim di mana-mana, mencuri, merampok, berzina, berjudi, bahkan membunuh. Ya Rasulullah, orang ini bergelimang dosa. Jadi menurut kami dia tidak berhak mendapatkan pelayanan kita. Terdiam Rasulullah. Kalau dalam hitungan kita, iya pun ya. Terdiam Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, saudara-saudara, ada nggak di antara kalian pernah menyaksikan orang ini melakukan suatu amal soleh tertentu? Walaupun hanya 1 kali. Kalau ada, tolong angkat tangan dan berdiri. Sampaikan apa bentuk amalannya dan di mana. Tiba-tiba ada yang angkat tangan di sebelah sana. Saya ya Rasulullah. Tolong berdiri, kata Rasul. Orang ini berkata, ya Rasulullah, orang ini dan saya pernah di dalam sebuah jihad, dalam sebuah peperangan. Engkau utus kami ya Rasulullah. Kami temukan dia bersama dengan saya. Ribat kami di malam hari sedang dalam keadaan perang. Itu ribat itu adalah meronda ya, melihat gerak-gerik musuh. Lagi ngapain musuh? Lagi sedang apa musuh? Itu namanya ribat. Jadi satu malaman ya Rasulullah, dia dan saya ribat. Sepaginya dia sudah hilang. Mendengarkan itu berubah langsung mimik Rasulullah SAW dan besar kedua bola mata Rasulullah. Langsung Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya. Masya Allah Pak. Dengan kedua tangannya yang agung dan suci, Nabi akan menyentuhnya untuk dimandikan. Melihat Nabi langsung bergerak untuk menyelenggarakan jenazahnya, para sahabat pun berbondong-bondong untuk ikut memandikannya. Tadi nggak mau. Sekarang karena Rasul langsung yang akan melaksanakan, mereka semua ikut. Lalu dikapani. Rasulullah menjadi komandan pengapanan. Lalu setelah itu disolatkan, Rasulullah yang menjadi imam solat. Ya Allah, hebatnya Pak, pendosa besar, tapi imam solatnya Rasulullah SAW. Ketika diantarkan ke kuburan Pak, Ibu, diantarkan ke kuburan, Rasul langsung loncat ke dalam kuburan dan ada sahabat lagi juga masuk ke dalam. Nabi yang menyongsong dan menyambut jenazahnya. Ya Allah, terbayang dia Pak, terbayang nggak sama Ibu kalau kita yang mendapatkan kemuliaan itu ya? Rasulullah yang menyambutnya. Ketika Rasulullah akan meletakkan jenazahnya di dalam liang lahat, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhadun, mereka semua bersaksi, annaka min ahlin nar, engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu, saya yang bersaksi, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Hanya berjihad Pak 1 kali.